semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Halo guys, ketemu lagi sama aku Wanda. Di video kali ini aku mau jelasin ke kalian faktor atau penyebab yang membuat kulit kita susah cerah atau susah putih gitu ya guys. Nah dulu tuh aku nggak tahu kalau 5 penyebab ini tuh juga berpengaruh sama kulit aku. Aku pikir itu cuman pengaruh sama kayak kolesterol atau tekanan darah atau lambung gitu ya guys. Ternyata itu berpengaruh juga sama sel-sel kulit kita guys. Nah, kalau kalian mau tahu apa penyebabnya atau apa faktor-faktornya, jangan di skip ya, tonton sampai selesai. Semuanya nyanyi. Faktor yang pertama adalah kopi guys. Nah yang kita tahu itu kopi itu mengandung kafein ya guys, yang dikonsumsi biasanya di pagi hari atau di siang hari gitu. Kalau kita sebelum melakukan aktivitas kita terbiasa sama minum kopi gitu ya, biar tenaga kita lebih fit lah ya. Dan banyak juga sih guys yang alergi sama kopi. Ternyata aku juga alergi kopi gitu guys. Nah ini baru aku sadarin dari tahun kemarin ya. Sebenarnya aku tuh udah beberapa tahun gak mengonsumsi kopi guys. Nah sekarang itu aku baru sadar, dari tahun lalu itu aku baru sadar kalau kopi itu bukan hanya aku alergi di dalam tubuh aku aja, ternyata sama sel-sel kulit aku juga guys. Kalian tahu semua kan kalau kopi itu mengandung kafein guys. Ternyata kafein yang terkandung dalam kopi itu juga mengakibatkan tubuh kehilangan kandungan air sehingga kita menjadi hidrasi guys. Tapi bukan berarti hidrasi kehausan, itu enggak. Ini tuh fokus ke sel-sel kulit gitu, jadi kulit kita kering terus mudah sensitif gitu, jadinya itu susah cerah atau susah putih gitu guys. Nah dari tahun lalu itu aku tuh baru menyadari itu karena aku baru searching di Google guys. Kalau kalian gak percaya dengan video aku kali ini, kalian juga bisa searching di Google ya guys. Semuanya nyanyi. Yang kedua adalah keripik kentang guys. Nah siapa sih yang nggak suka keripik kentang ya kan? Crispy, enak, gurih. Apalagi kalau keripik-keripik sekarang itu kan banyak aneka varian rasa gitu ya guys. Jadi kita lebih suka sama keripik kentang gitu kan ya. Nah biasanya kan kalau mengonsumsi keripik kentang itu kan identik dengan ya keripik ya digoreng ya guys ya. Keripik kentang memiliki dampak buruk guys, apalagi kolesterol. Dalam kandungan kentang sendiri itu, kentang mengandung banyak karbohidrat guys. Nah, karbohidrat itu diproses di dalam tubuh kita itu menjadi gula. Nah, itu dia, yang manis-manis itu yang menyebabkan kulit kita itu sensitif guys. Nah, kenapa orang kalau misalkan kebanyakan minum manis-manis kan jadi diabetes? Nah, itu dia. Kentang juga kalau kita misalkan kebanyakan mengonsumsi kentang itu kan banyak karbohidratnya yang diproses akan menjadi gula sehingga mudah menimbulkan jerawat guys. Semuanya nyanyi. Yang ketiga adalah soda. Pokoknya kalian tahulah ya merek-merek yang bersoda-soda gitu. Kalau diminum lagi panas-panas cuacanya, terus kita minum soda itu di sini sampai ke perut gitu ya kan. Jadi seluruh tubuh kita itu jadi seger gitu ya guys. Dan gak semua orang juga suka sama yang bersoda-soda guys. Aku sih termasuknya suka sama yang bersoda-soda.
Nah, biasanya yang bersoda-soda itu kan bisa menyebabkan gemuk gitu ya guys. Juga kalau misalkan kita lama nggak minum soda gitu kan pasti ada yang juga merasa dada kita sesek gitu ya guys. Aku juga gitu, misalkan aku sebulan sekali itu nggak minum soda, itu aku pasti ngerasa kayak badan aku tuh kayak nggak enak gitu. Jadi aku sebulan sekali itu minum soda ya guys. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita keseringan minum soda guys, jaringan sehat yang ada di dalam tubuh kita itu akan mengalami inflamasi, yaitu sebuah gangguan dalam bentuk bakteri gitu guys. Semuanya nyanyi. Yang keempat adalah makanan cepat saji. Nah, apalagi kita nih kalau dalam keadaan males makan, nggak punya uang atau ngirit, atau cuma untuk cemilan gitu karena males masak gitu ya, biasanya kita makan mie instan. Nah, itu dia. Mie instan itu kan terkenal sekali ya guys, banyak pengawetnya. Nah, itu juga itu nggak bagus buat sel-sel kulit kita guys. Nah, kenapa kalau misalkan kita banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung pengawet itu nggak bagus? Karena kalau misalkan kita sering mengonsumsi tersebut, peredaran darah dalam tubuh kita itu jadinya tersumbat gitu loh guys, nggak lancar karena ada bahan pengawet yang kita konsumsi gitu. Apalagi juga pori-pori dalam kulit kita itu kan banyak banget pori-porinya. Mungkin kalau sekilas mata kita nggak tahu ya, tapi di seluruh tubuh kita itu banyak pori-pori gitu guys. Jadinya kita yang apalagi kalau misalkan banyak bulu-bulunya atau yang sedikit juga itu pasti banyak pori-porinya guys. Nah, itu juga berpengaruh di situ. Jadi kulit kita itu susah cerah gitu guys. Semuanya nyanyi. Dan yang kelima adalah makanan gosong guys. Nah, jangan makan makanan yang gosong guys. Nah, kalau misalkan orang di Jawa sering banget ya, misalkan kalau ada masak nasi terus di bawahnya itu kan gosong ya guys. Garing sama gosong itu beda ya guys. Kalau garing itu dia kering tapi warnanya cukup kecoklatan, coklat tua atau kekuningan gitu. Tapi misalkan gosong sampai hitam, itu sebaiknya jangan dikonsumsi guys. Apalagi kalau misalkan masak nih lupa matiin kompor gitu ya guys. Alangkah baiknya kita itu nggak mengkonsumsi makanan tersebut karena itu sudah mengandung bakteri yang sangat besar guys. Dan dampaknya adalah kulit kita menjadi mudah keriput, mudah kering, dan gak cerah gitu ya guys. Apalagi di wajah itu tuh mudah banget sensitif. Yang pertama itu jerawat itu. Kalau misalkan kita mengonsumsi makanan-makanan yang tidak teratur gitu tuh pasti dampaknya ke kulit kita. Jadi tuh ada juga yang udah tipenya hormon kita jelek, tapi alangkah baiknya kalau kita misalkan berusaha buat hindarin makanan-makanan yang udah aku sebutin tadi agar kulit kita itu terjaga ya guys. Oke guys, itu dia 5 faktor atau penyebab kulit kita susah putih atau sensitif gitu ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like ya guys. Subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau udah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu video aku selanjutnya ya guys. Dan tolong please bantu aku share ke semua sosial media kalian buat bantu channel aku berkembang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.